Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dev. Nah, di video kali ini saya akan membuat bolu jadul pandan, tapi video yang sekarang itu berbeda dari video sebelumnya. Di sini saya akan menyertakan tips sukses dalam pembuatan bolu. Pada dasarnya sebenarnya itu dalam pembuatan bolu ada 3 poin yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah saat pengocokan telur dan gula. Yang kedua itu ada penambahan tepung, dan terakhir itu adalah penambahan margarin. Dan sekarang saya akan bahas satu persatu dari ketiga poin tersebut. Dan yang pertama itu ada pengocokan telur dan gula. Teknik pengocokan telur dan gula itu harus benar-benar mengembang dan jangan sampai juga terlalu mengembang atau overmix, itu juga tidak baik untuk kue kita. Jika kita menggunakan mixer tangan yang biasa, itu biasanya waktu yang diperlukan kurang lebih 10-15 menit. Dan kita juga kembalikan ke alatnya masing-masing ya, karena mixer itu berbeda-beda. Ada yang saat kita gunakan untuk mengocok itu mengembangnya cepat, ada juga yang lambat. Jadi kita sesuaikan saja dengan alatnya yang kita punya. Jika kita mengocok telur dan gulanya itu terlalu berlebihan atau overmix, maka yang akan terjadi di bolu kita setelah matang nanti itu akan keriput dia. Bolunya itu akan keriput dan pori-porinya itu lebih besar dari biasanya. Ciri-ciri adonan yang baik itu yang pertama, warna dari adonannya itu pasti mengkilat. Kemudian kental berjejak, akan meninggalkan jejak dia saat kita angkat nanti. Kemudian setelah kita mixer dan kita angkat mixernya itu, adonannya itu tidak mudah jatuh, jadinya tidak encer dan dia itu akan berbentuk lancip. Sebenarnya untuk poin pengocokan telur dan gula hanyalah seputaran itu saja. Jadi kita itu harus sering-sering latihan agar kita tahu telur yang mengembang itu seperti apa. Kemudian kita juga tahu takaran yang pas untuk penambahan bahan keringnya. Dengan seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan kita akan bisa sendirinya karena terbiasa. Nah, kemudian kita akan lanjut ke poin yang kedua, itu adalah penambahan tepung. Di sini dalam penambahan tepung, gunakan saja tepung yang proteinnya sedang. Kemudian takarannya itu harus pas, jangan terlalu berlebihan. Misalnya kita menggunakan telurnya itu 3. Seharusnya berapa tepung yang kita tambahkan? Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Karena jika penambahan tepung itu tidak pas pada adonan bolu, contohnya saja kita menambahkan tepung atau bahan keringnya itu terlalu kurang, maka bolu yang kita hasilkan nanti saat matang itu akan amblas. Kemudian begitu juga sebaliknya, jika menambahkan bahan kering terlalu berlebih, nanti pada saat matang itu bolunya akan padat, teksturnya itu akan padat dan tidak lembut, jelas sudah tidak moist. Dan kemudian untuk yang terakhir, poin yang terakhir itu adalah penambahan margarin. Dimana sebelum kita menambahkan margarin pada pembuatan bolu jadul ini, margarinnya itu akan kita cairkan terlebih dahulu dengan api yang kecil. Kemudian setelah dia agak dingin baru kita akan tambahkan ke dalam adonan bolunya. Kemudian kita juga menambahkannya, jangan sekalian banyak, kita harus pelan-pelan dulu secara bertahap sambil kita mengaduk lipat sampai adonan dan margarinnya itu tercampur dengan merata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan. Karena kalau jika itu terjadi, maka itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari bolu kita tidak mau lembut dan bantet. Permasalahan yang lain sering terjadi dalam seputaran pembuatan bolu itu. Kenapa? Pada saat kita membuat bolu, kita keluarkan dari oven itu masih bagus mengembangnya. Kemudian setelah dingin, itu bolunya itu jadi turun dan amblas. Itu bisa dikarenakan karena pada saat pengadukan margarin dan adonan tadi itu kita mengaduknya terlalu kuat. Jadi kuncinya kita mengaduknya itu cukup santai, pelan-pelan saja, gunakan teknik aduk lipat. Tapi pastikan margarin dan adonannya itu tercampur dengan merata. Kemudian jika kita sudah melakukan itu,
bolu yang kita buat itu pasti akan bagus hasilnya. Nah, kemudian jika adonannya itu sudah siap untuk kita panggang, yang terakhir itu saat pengopenan. Saat pengopenan juga bisa teman-teman sesuaikan ovennya dengan yang teman-teman punya untuk suhu dan waktu. Itu tidak ada waktu yang pasti dalam memanggang karena semua itu disesuaikan dengan oven masing-masing. Ada yang memanggang kurang lebih 45 menit dengan menggunakan oven listrik. Ada yang juga menggunakan oven tangkring itu kurang lebih 50 menit. Jadi semua itu tergantung dari oven teman-teman di rumah. Nah, mungkin sekian tips yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pemula yang masih gagal dalam membuat bolunya itu, jangan berkecil hati. Kita harus sering-sering latihan biar kita terbiasa. Karena kita bisa itu pasti karena kita terbiasa. Jangan pantang menyerah, terus belajar sampai kita bisa membuatnya. Dan di video ini juga saya akan membuat bolu jadul pandan. Buat teman-teman yang pengen tahu caranya, bisa tonton video saya sampai habis. Dan langsung saja kita ke proses pembuatannya. Langkah pertama, kita siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur ayam, 9 sendok makan gula pasir, di sini saya tambahkan juga setengah sendok makan SP atau ovalet, kemudian ada 1 sendok makan perasa pandan. Kocok semua bahan ini sampai mengembang dan kental berjejak. Saya memiksernya ini langsung menggunakan speed yang paling tinggi kurang lebih 10 menit. Untuk lamanya memikser, teman-teman juga bisa sesuaikan dengan mixer teman-teman di rumah ya. Nah, jadi adonan yang baik itu seperti ini, teksturnya sudah padat, mengkilat dan kental berjejak seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan teksturnya ya. Selanjutnya langsung saja kita tambahkan tepung terigunya. Untuk tepung terigunya di sini saya menggunakan yang protein sedang sebanyak 120 gram atau setara 12 sendok makan. Untuk mengaduknya di sini saya lebih suka menggunakan spatula atau teman-teman juga bisa mengaduk tepungnya ini menggunakan mixer dengan speed yang paling rendah. Nah, untuk yang terakhir saya akan tambahkan margarin yang sudah dicairkan. Untuk margarinnya teman-teman bisa menggunakan merek apa saja, dan untuk banyaknya di sini saya menggunakan margarinnya sebanyak 80 gram. Pada tahap ini mengaduknya pelan-pelan saja dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonannya. Untuk teksturnya teman-teman bisa lihat adonannya ini sangat halus dan menyerupai lipatan pita seperti ini. Untuk loyangnya di sini saya menggunakan yang ukuran 20 cm dan jangan lupa diolesi dengan sedikit margarin agar bolunya itu tidak menempel ya. Jika sudah permukaannya diratakan, kemudian hentak-hentakkan agar gelembung udaranya yang terperangkap dalam adonan bisa keluar.
Sebelum memanggang, jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu. Jika sudah, langsung panggang menggunakan api atas bawah selama 45 menit sampai bolunya ini matang. Jika sudah matang, langsung saja angkat dan dinginkan di cooling rack seperti ini. Nah, ini hasil bolu yang kita menggunakan 3 telur saja. Hasilnya sangat lembut dan moist. Kemudian untuk mempercantik tampilan, saya akan tambahkan topping di atasnya. Ini saya tambahkan buttercream. Untuk di atasnya saya oles seperti ini. Kemudian saya akan taburi meses seres di atasnya, atau kalau teman-teman tidak suka dengan seres, toppingnya ini bisa disesuaikan dengan selera. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga video-video saya ini bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya dulu. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notif terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.